Ngambilin nasi buat suami adalah sama dengan babu. Tapi kayak kalau gitu ya orang disebut mokondo tuh. Terus orang dua nyangka ada deh babu gitu. Nya. Anjing. Oh itu. Tadi kalau benar Anjir. Kalau enggak anjir. Kalau enggak benar Anjir. Lah donasi mah nya enggak. Saya ikhlas lillahi taala. Kecuali investor beda, investor donatur beda nyanyi sarua mere duit gitu. Kalau donatur berarti dulu bahasa ini geus tolol eta jelema. Jadi karena itu benar. Karena ada cuma aduh ngeblank. kayak nyambung enggak dia. Kayak sepertinya mah ngeblank yang kumaha. Halo semuanya. Jadi ini adalah terinspirasi nggak tuh dari podcast yang episode pertama. Jadi setelah beres syuting itu kita ada obrolan. Kayaknya seru kalau misalnya kita bertiga ngebahas sesuatu yang lagi hype atau current issue gitu. Makanya kita bikin channel sendiri untuk bertiga. Nama channelnya Silly and Monkey. Sam. Kita Sam. SAM ya, singkatannya SAM itu Silly and Monkey itu bisa merepresentatifkan bahwa Silly itu adalah bodoh dan monkey aku anjir. Kita dalam monyet. Kita adalah monyet yang berpikir, guys. Anjay. Monyet yang berpikir. Cuma bedanya kita bulunya dikit aja kali ya. Ya gitu. Bulunya aku lumayan banyak sih. Gak percaya? Ya gitu. Ya gitu. Nah kadinya disingkatnya jadi SAM gitu ya, SAM. Jadi SAM itu bisa merepresentasikan. Oh ya, merefleksikan kita tuh dari daerah kita berasal. Ya, itu juga bisa. Bisa Samoja gitu nya, tapi kita harus singkat aja jadi SAM. Anjay gitu. Jadi ini segmennya apa namanya? Sam Insight. Jadi Sam Insight ini kita ngebahas yang lagi isu-isu terkini aja gitu. Gimana dari sudut pandang seseorang yang silly dan monkey ini. Gitu cenama tuh. Udah ada info-infonya tuh tren masa kini ya. Terbaru ada Ridwan Kamil. Masih Ridwan Kamil. Itu masih jadi top 10 ya? Atau top 3? Top 3 lah, top 3. Top 3 Ridwan Kamil, Deddy Sukmayadi. Deddy Sumaya. Di Korbajer. Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi yang lagi dibicarain itu si Ridwan Kamil karena kasusnya sama si Lisa Blackpink. Kalau Deddy Mulyadi karena kinerjanya yang dikontenkan. Ya gitulah biasa we netizen gitunya. Kalau menurut aku masih Ridwan Kamil sepertinya mah dipitnah. Meren, tapi nggak tahu ya. Dijadikan kambing hitam. Jadikan untuk menutupi isu yang lain. Sepertinya mah. Kalau itu mah sudah pasti ya, setiap berita yang heboh pasti ada di balik itu teh ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Tapi udah kelihatan gitu. Tapi soal kasusnya mah ya balik lagi apa sih bukan urusan kita ya itulah gitu, satu tapi karena beritanya tersebar jadi kita juga ikut mikirin sebenarnya namanya ini teh yang kita pikirin bukan itu, jadi mikirinnya teh ini bener atau enggak gitu. Satu itu terus kalau misalnya bener anjir, kalau misalnya enggak anjir. Kalau misalnya enggak bener kan tadi kalau bener anjir kalau enggak anjir kalau enggak bener anjir. Seperti itu skip lah ya. Terus Deddy Mulyadi anjir siapa? Deddy Mulyadi. Mulyono mau tukang kayu guys. Jadi Deddy Mulyadi senah mah karena kinerjanya yang dikontenkan. Ya betul. Jadi setiap ada beliau lagi ada rapat atau dia langsung ke tempat sesuatu selalu dikontenkan sebenarnya. Terus kata netizen teh apa-apa teh dikontenin gitu. Pencitraan kah atau emang tobrosan terobosan guys ya. Tapi kalau misalnya follower atau subscribernya yang dari dulu meren udah tahu bahwa emang Deddy Mulyadi itu dari dulu ngonten gitu. Jadi bikin YouTube gitu. Tapi kalau saya pribadi sih sepakatnya soalnya kieu namanya ada pemasukan lain, jadi bekerja teh
lamun mah kumanya. Jadi nggak ada kesempatan korupsi meureun gitu ya, meureun gitu. Kecil kemungkinan. Punya usaha gitu Nah, punya pemasukan dari yang lain betul, meureun gitu ya mah. Iya gitu. Dan jadi secara ekonomi harus stabil dulu kalau misalnya jadi pejabat gitunya. Karena gitu. Karena untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan kayak korupsi atau apapun. Ya, tapi balik lagi ke orangnya ya. Misalnya kalau orangnya kurang puas meskipun udah banyak channeling pemasukan namanya, tetap aja gitu. Tapi piraku gitu. Tapi percaya sih aku mah. Tapi fun fact-nya teh beda gitu ya si yang warga Instagram sama Twitter terhadap Deddy Mulyadi ini teh gitu. Beda-bedanya apa tuh? Bedanya kalau di IG tuh banyak yang pro. Kayak wah bagus ini Bapak Aing gitu kan ya. Di IG teh kayak mendukung gitu, kayak misalkan kayak contoh kemarin yang apa? Samsat itu kan yang pajak itu pajak dihapuskan. Pajaknya dihapuskan, dimaafkan, bukan dihapuskan. Pemutihan pajak. Pajak yang sebelumnya dimaafkan tapi pajak yang tahun ini dibayar gitu kan. Nah, itu kalau di Twitter mah habis itu. Jadi katanya tuh harusnya mah ya bukan dibikin pemutihannya gitu, tapi lebih ke tapi tetap kalau di Twitter itu di Twitter ini tuh objektif soalnya tuh ya bukan masalah dimaafkan atau di pemutihan itu tapi ke depannya nanti gimana orang-orang tuh jadi malas bayar pajak tuh, apalagi yang patuh kayak pemutihan deui misalkan enggak sih tuh mau bayar pajak gitu kan. Tapi itu pola pikir yang keliru mun orang mikirnya gitu ya, karena secara saya pribadi kalau misalnya pajak teh aktifnya sok deg-degan mau naik motor. Tapi kan gara-gara ada si kebijakan ieu teh orang-orang nu tadina taat ge bisa jadi mikir gitu gini itu naon gini nu 10 tahun nu 5 tahun 11 tahun dimaafin gini gitunya. Iya, bagi sebagian orang mungkin ada yang kayak gitu ya. Jadi dikritisi teh kebijakannya gitu, harusnya bukan caranya kayak gini sama gitu. Kalau di Twitternya, kalau di IG mah mendukung sekali gitu. Iya. Fun fact itu. Bagus sih sebenarnya ada perdebatan, jadi hidup demokrasinya. Ya, betul. Ya. Jadi ada balancingnya teh gening. Kalau misalnya pro semua kan bahaya juga. Bagus tapi yang paling bagus mah Deddy Mulyadi. Emang sih Twitter Emang sih Twitter sama Instagram sama TikTok sama Facebook si warga-warganya teh emang beda aja gitu. Emang biasanya kalau di Instagram itu gimana sih gitu maksudnya teh habitnya masyarakat Instagram, netizen TikTok, Twitter dan Facebook biasanya gimana gitu maksudnya? Kalau misalnya di Twitter itu kayak lebih karena meureun cuma ngetik doang, jadi lebih gampang berpikir dari pikirannya langsung ke kata-kata, nggak harus posting dulu nggak harus. Jadi mereka tuh lebih menuangkan secara objektif dan naonnya penetrasi berlebih teh naon sih? Nyerang teh tajem gitu kan. Kalau Twitter mah lebih apa disebutnya teh? Intinya mah orang-orang Twitter mah yang suka baca. Nah, itu aja. Iya, karena kan emang tulisan semua. Jadi secara tidak langsung suka baca juga kan. Jadi ngefilter si orang-orang yang literasinya lumayan ada di situ. Adalah sedikitnya suka gitu. Kalau di Instagram tuh lebih kayak ke estetikal, visual. Nggak jauh beda sama TikTok. Tapi kalau TikTok lebih ke yang receh-recehnya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau santai, mau video-video yang ringan-ringan, TikTok. Tapi kalau di Instagram tuh campuran Twitter, sebenarnya campuran, cuma kalau misalnya di Instagram lebih kayak ke lebih Twitter tapi lebih pada sopan. Muncul orang gitunya. Lebih sopan dikit lah kalau di Instagram lebih nggak sebarbar Twitter gitu, nggak sebarbar Twitter kalau di Instagram. Nah kalau di TikTok mah orang-orangnya random, kebanyakan yang menengah ke bawah, terus secara literasi juga begitu. Tapi banyak juga video. Begitu teh gimana? Oh enggak ya. Tapi banyak video edukasi sebenarnya di TikTok juga. Tidak memungkiri ya, banyak juga yang gitu. Banyak juga gitu. Tapi banyak juga yang nggak mencari. Iya. Betul. Iya bener ya. Gak mencari gue mah. Ya kan banyak yang mengedukasi. Tapi nggak mencari itu. Nah tapi yang nggak mencari itu merenya. Iya. Meskipun FYP keberadaannya langsung di swipe. Gitu. Kalau Facebook mah dagang. Ya. Lagi ada butuh naonnya nyari ke Facebook. Ke Facebook. Jadi Facebook itu asa apa? Toko Facebook itu jadi Coba ke Facebook gitu. Kalau misalnya kita hayang meuli ieu
gitar urut di mananya coba ke Facebook. Nah, jadi top of mind barang bekas. Ya. FJB. FJB itu apa? Forum jual beli. Forum Jabar. Ais. Ketuanya Deddy Mulyadi. Bapak Ai. Kayak kemarin kan di Instagram ada itu isu-isu. Jadi gak cepat banget jembar isunya teh karena trennya cepat banget, berubahnya juga cepat banget. Terus ada isu yang kemarin teh apa ya? Yang terbaru teh Cari. apa namanya teh? Oh ini nih. Ngambilin nasi buat suami adalah sama dengan babu, cina. Ngambilin nasi buat suami Ya, adalah babu. ya. Sama dengan babu. Sama dengan babu gitu. Mungkin bisa jadi ketika menikah pakai surat kontrak di mana? Di mana si istri teh emang perannya sebagai babu. Meureunnya di nu kontrak eta gitu kan. Lainna mah meureun di nu pernikahan teh banyak motifnya zaman sekarang mah gitu. Ya. Bisa jadi hanya sekedar misalnya baiklah nu penting mah kajamin hidupna. Meureunnya ieu mah di luar sana yang perempuan gak apa-apa lah nu penting mah kajamin hidupna boga iPhone komo salaki beunghar baiklah jadi babu meureun gitunya ieu mah. Meureun walaupun sebetulnya kurang sepakat sih sebetulnya mah Disebut babu gitu. disebut babu. Iya sih. Ya, ada istilah gini, kalau misalnya kalian ingin jadi istri raja, perlakukanlah suami kalian sebagai raja. Jadi titel buat Anda juga, buat istri juga, istri raja gitu. Lamun memperlakukan suami seperti babu, berarti mana istri babu. Oh iya. Ya. Gitu. Sepakat ini. Bagus itu. Good. Jadi memperlakukan suami itu kalau kamu ingin diperlakukan, perlakukan orang lain seperti Ibarat gilanya aya kolot anu nyerekan budakna saya budak monyet berarti manehna monyet begitu urangnya monyet cenah. Oh iya benar. Ya gitu. Tapi kalau misalnya mungkin maksud teh maksud dari orang yang nulis atau bikin tren itu teh jangan mau di bawah suami. Pesannya teh gitu meureun. Oh, berarti ini mah merujuk ke patriarki dan feminisme begitu. Iya. Meureun enggak tahu ya. Kalau saya sih lebih mendukung wanita karir sih ya. Waduh. Wanita tuh nggak usah ada di bawah suami tapi berdampingan. Udah nama gitu. Meskipun saya tidak setuju sebenarnya mah, karena buat konten aja biar obrolannya apa namanya teh? Ada pro kontra. Ada ya, obrolannya muter gitu bisa berjalan. Jadi aku harus di sisi kontranya guys. Jadi misalnya ya Araka ya menikah dengan seorang perempuan dan perempuan itu berkarir, katakanlah dia memiliki gaji yang lebih katakanlah dia memiliki gaji yang lebih besar gitunya. Di awal itu. So, ya oke selamat malam semuanya. Tapi timah numpang deh. Terus ternyata semakin besar gaji istri itu menimbulkan rasa kepercayaan diri, menimbulkan rasa apa sih? Berkuasa dan pada akhirnya si laki-laki ini tidak ada martabatnya di mata perempuan. Di mata perempuan. Tergantung sihnya. Kalau misalnya sama-sama menerima, kalau misalnya saya punya istri gitu, terus istri saya bekerja, istri orang bekerja, terus gajinya lebih tinggi atau pemasukannya lebih tinggi, selama itu tidak mengganggu, ya udah have fun gitu. Mengganggu tuh kayak gimana mengganggu? Ya mengganggu jadi tanpa ada istilah dia menyebutkan gitu. Aing teh leuwih gede gajina ti maneh tanpa ada gitu. Meski ya asalkan nggak ada itu gitu, nggak ada deklarasi itu aman cukup orang gitu. Kalau Rehan gimana? Misalnya Rehan ntar menikah, jadi menemukan istri yang anu cik Rehan mah patriarki merenya. Tapi kayak kalau gitu ya orang disebut mokondo atuh. Dan bisa jadi kan zaman ayeuna mah bisa jadi gitunya. Tapi kan orang mah gini ya, maksudnya teh suka ada kan cewek yang pingin kerja, dan tidak dilarang-larang buat kerja geningnya. Clearance sih. Nyapu. Ya kan ada wanita yang gitu kan, ada cewek nu kitu. Nya urang mah memfasilitasi sebagai suaminya sok mau kerja mah gitu. Cuma gitu jangan sampai nyebutkeun komo lamun misalnya aing deui ataupun kabeh ti aing tah. Jangan sampai kayak itu. Gitu. Aku mah di rumah we diem. Bejang-bejang kaki. Bapak rumah tangga child free teh aga nih. Aduh, panjang deh ya. Panjang.
Kumaha tadi teh? Kumaha? Lamun Rehan kumaha kan tadi mah ieu nya bisa soal Rehan lebih memilih istri yang seperti apa gitu. Kalau dilihat dari ini mah rada panjang aja, rada gede Lebih. teh. Kalau Sok, dilihat lanjut, dari lanjut. lebih luas mah menurutnya lamun Abi mah lebih ke istri yang bekerja Ya. juga gitunya. Entah, bukan istri yang bekerja Abi di rumah ente. Kenapa? Soalnya dilihat dari Indonesia sekarang gitu seperti apa gitunya. Indonesia gelap. Aduh. Indonesia hampir gelap. Hampir gelap. 2030 cenah mah. Aduh. Ulah. Tapi eta geus epolanan Al-Qur'an cenah ka di 2037 cenah. Nanti 7 eta saya polana. Aduh ieu. Polamnya. Rek apal ieu. Jauh bisa deh. Intinya mah kita lah Ya benar. dari Jadi sama-sama bekerja gitu ya. Sama-sama bekerja gitu kan. Nah, mungkin ada wae jigana cewek-cewek nu kitu teh gitu nya nu ya ngecek tadi sepakat tuh ya udah mau bekerja masuk bekerja saya mah tidak melarang cuman nggak ada jadi harus ada tetap kan menikah mah meureun abit apalnya ya mah cuman cek Cek anu geus gitu nya, cek nu geus cenggesan. nu penting mah nu penting mah kan prinsip menikah teh adalah kebersamaan ya bareng-bareng gitu ya. Jadi apa yang kayak menker terpuruk mereunnya gara-gara ieu misalkan tina kasus kasus A ieu teh perlu memerlukan biaya meureun gara-gara si awena lamun gajina leuwih mah ya meureun harus Jadi gitu. simbiosisnya, Iya. simbiosis. Maksudnya teh Bareng-bareng lah. bareng-bareng gitu. Kalau iya sih sepakat kalau misalnya masalah itu makan karena sponsorship deh. Relationship. Ya, Emang butuh sponsor. Iya, butuh sponsorship dan juga membership. Oh iya, pasti. Bukan apa sih namanya teh partnership. Maksudnya teh jadi istri itu naonnya kumanya. Cewek itu sama cowok tuh emang harus satu gitu. Satu. Jadi Tapi, jangan paing-aing. Terus Maneh-maneh. pamaneh-maneh. Kamu pamaneh-maneh. Yang gak usah tuh paduli gitu. mun paing maneh Paing maneh. paing aing maneh Tapi Cakep. Itu pantulan saya mau melihatnya dari statement Raka dan Rehan meureun ieu mah nya. Bisa jadi apakah itu sebagai suatu menyelimuti diri dalam artian ketika istri bekerja otomatis temannya banyak. Otomatis ada kegiatan bekerja yang lain kegiatan yang lain di luar kerja misalnya berkumpul dengan teman-teman dan membiarkan itu agar sama-sama dibiarkan juga sama istri biar kita juga bisa main di luar sana. Enggak, bukan main sih, lebih ke mengerjakan hidup dunia sendiri. Oh, Soalnya orang mid time. Bukan mid time, jadi lebih kayak kerja terus bikin sesuatu tanpa harus diganggu. Kamu kok nggak ngebarin aku sih? Kamu kemana aja? Chat ayam gitu. Jadi kalau misalnya dia punya kegiatan, makan ya udah gini. Jong-jong gitu. Relationship teh menambah warna, bukan merubah bentuk. Oke. Jadi ketika aku berhubungan dengan kamu, yang aku harapkan adalah warnaku jadi lebih banyak, tapi bukan kepribadianku yang berubah. Ajik teh. Gitu. Duka abi. Tapi Rehan Ya gitu. sama tuh maksudnya teh jeung anu tadi Kobi sebutkan bisa jadi itu sebagai bentuk perlindungan gitu agar bisa lebih ke win-win solution menurutnya, bukan perlindungan. Sebenarnya lamun kan tadi mah abi mah nyebutkeun konteksnya gara-gara ada isu global kieu nya misalnya dilihat dari isu politik segala punya keadaan Indonesia inti namanya gitu nya. Sebenarnya kalau kepengen mah ya istrinya di rumah gitu. Sebenarnya mah. Sebenarnya gitu. Secara harafiah, secara naturalnya gitu harus. Secara agama pun natural lebih baik nama di gitu. rumah aja. Mungkin. Cuman abi kan tak apal ilmu dalamnya kumaha tah dari sisi agama mungkin tapi nu jelas nu saapal abi teh emang bagus sama di rumah gitu. Cuman naonnya ya mungkin gara-gara ada sejarah nu terjadi gitunya menurutnya perempuan nu nama gampang mencari kerja gitu bisa iya gitu jadi ya ada aja gitu si orang-orang feminis ini teh gitu, yang boleh tuh abi berstatement kieu berarti bisa jadi bisa bisa jadi statement yang tadi itu bukan sebagai perlindungan lagi nya tapi
Poho skip. Asli mah poho asli. Ngeblank. Ayahku ngeblank. Ya bener Ima. Pohnya. Nongkrong ngeblank gitu. Iya. Nemu. Saya kan kerja di tempat kopi ngobrol gitu. Kela skip sih. Asli ngeblank. Tuh jadi beneran. Kasarna ya namanya kasarna. Ketidakmampuan seorang suami yang tidak memfasilitasi, kata kasarnya mah memuliakan seorang istri. Betul. Kumata. Nah, mata gitu dari awal harus benar-benar pilih pasangan teh harus apanya? Ya gitu visi hidup namanya anak kumaha gitu. Terus tujuan hidupnya gimana, makanya di awal tuh harus dikalibrasi dulu tuh sama-sama. Kalau misalnya udah di tengah kayak gitu kan kalau misalnya ada perjanjian di awal kan enak gitu. Pas misalnya di tengah-tengah ada yang beda, kan kita perjanjian awalnya gini, kamu juga tahu kan tujuan hidup aku gimana, kamu juga tahu kan, jadi ada alasannya gitu. Ada hujah lah. Ada hujah dari janjian pranikah teh gini. Cuma kalau misalnya nanti teh pertanyaan teh Ketidakmampuan kalau misalnya kita tidak naluri lelakinya mah sebagai providernya sebenarnya penyedia gitu harusnya mah. Nah, ketika meureun ada kondisi apa yang kita nggak bisa memenuhi kebutuhannya secara naluri mah teu enaknya maksudnya teh jadi harga diri, tanggung jawab. Terus ya pokoknya mah nggak enak. Cuma untuk menyelamatkan ataupun keterpaksa si istrinya emang yang dapat rezekinya tuh istrina gitu. Kita sebagai lelaki meureun harus nurunin ego. Yang kita prioritaskan mah kebersamaan itu tetap terjaga gitu. Ayeuna misalnya keukeun wae pamajikanna meunang gawe ya rezekina alus tapi lalakina geus ka ditu ka dieu ngajobaan naon. Tapi teu meunang-meunang wae menyarek ngalarang istrina karena dianya merasa di bawah istri. Jadi pada intinya mah ya mau nanti istrinya yang bekerja atau bahkan meureun si suamina hungkul nu di rumah meureun. Tapi asa kacida gitu mah nya we teu gawe wah gitu ya kan mah. Ya gawe online ya bekerja juga lah intinya mah harus bekerja gitu ya. Bukan formal lah gitu, bukan kerja formal. Terserah intinya mah harus tetap suami memberi kepada istri kan itu kan berarti gitunya memberi berapapun itu gitunya. Tah jadi cek abi isu ieu teh terjadi karena eta benar karena ada iya gitu cuman aduh ngeblank ngeblank kayak nyambung gak kayak sepertinya mah ngeblank ya kumaha sebenarnya mah isu ini teh meureun terjadi atas dasar seseorang yang trauma karena salah pilih pasangan bisa terus karena pas salah pilih pasangan teh si lalakinya teh terlalu dominan teh gini. Terlalu dominan jadi menyebarkan bahwa patriarki teh atau lelaki yang lebih teh itu seakan-akan salah gitu. Seakan-akan wanita juga harus ada di posisi yang sama. Meureun ini di balik si eta ngomong gitu atau di balik seseorang yang berpendapat ini teh ada trauma di masa laluna meureun. Nah, kita juga sebagai silien monkey harus bisa menyaring eta gitu. Ini teh tren teh siapa yang bikin terus jadi jangan siapa yang ngeramein backgroundnya kayak gimana tuh orang yang bikin gitu awal-awalnya siapa gitu apakah ini ada propaganda juga jadi kita teh jangan benar-benar tenalan bulat teh gini iya gitu betul jadi di internet teh patriarki gini ya semua benci patriarki tanpa tahu alasannya itu teh apa gitu. Padahal kalau dilihat dari konteks mahnya bener maksudnya ya gak masalah gitu si cewek kerja cowok kerja ya udah gitu tapi jangan lupa kewajiban misalkan ya menyatu si istri ngambilin sungkul sangu jeung suamina disebut patriarki ya itu mah kan kebersamaan ya konsep relationship teh gini iya benar ya jadi ini si patriarki ini tuh sudah bergeser terlalu jauh gitu seakan-akan itu si stigma teh harus perempuan tuh nggak bisa ditindas jadi seakan-akan itu tuh adalah penindasan untuk perempuan. Nah padahal mah kan yang ibaratnya kieu lah orang saimah ya terus ada yang inisiatif mau sangu misalnya orang tilon saimah terus ada teh mau sangu inisiatif eta misalnya inisiatif terus orang dua nyangka ada babu gitu nya
Anjing. Oh itu Ya maksudnya teh ya itu mah saling melengkapi lah maksudnya teh. Kayaknya yang orang ngomong gitu teh karena meureun dulunya sakit hati sama orang yang terlalu dominan, meureun jadi seakan-akan ih ku aing wae tapi ra nyokot sanggup meneh ku aing. Itu gak jauh beda kan jeung nu orang anu oge sama ngomong gitu. Donatur dilarang ngatur. Gitu kan sama eta teh sebenarnya. Lah goblok diatur donatur mah. Oh itu statement yang paling bodoh paling. Itu paling bodoh semua. Maksudnya teh donatur dilarang ngatur. Donatur kan biasanya berhubungan dengan perekonomian, peruangan, berarti secara tidak langsung harga dirinya itu bisa dibeli gitu. Harga diri. Bukan donatur dilarang ngatur. Berarti kalau dia yang bilang donatur wajar lah mengatur. Karena dia yang membiayai kasarna atau lain sebagainya. Lah donatur donasi mah nya enggak saya ikhlas lillahi taala. Ikhlas. Kecuali investor beda, investor donatur beda nya nyagi saromere duit gitu. Kalau donatur berarti di bahasa ini geus tolol eta jelema. Donatur dilarang ngatur, yang donatur mah nya geus kita punya acara 17-an kamari minta ka donatur sugan donatur nu ngatur. Teu. Meskipun konsepnya donasi mah ikhlas donasi namanya juga. Lamun investor dah bisa jadi. Oh berarti itu mah narip meureun. Nyamun sakieu kieu perlakuan. Jadi ya paket donatur gold gitu silver atau bronze. Jadi untuk para donatur yang mau jadi mendonasikan kepada dirinya boleh langsung serbu Instagram. Mun sponsor, tak kakara sponsor ngatur misalnya orang rek sponsoran ilah ke acara maneh gitu. Tapi orang hayang iya wajar karena sponsor. Beda lah mun misalnya ya orang rek mere tah 3 juta. Nya geus mere teh. Tapi orang hayang kieu nah but ngatur engko mere gitu. Berarti kan beda konsep, guys gitu. Itu terlihat dari value-nya. Jadi kayak merendahkan wanita itu sebenarnya harusnya feminis atau feminim kaum itu harusnya tersindir tuh. Berarti kita udah mencapai level ini gitu ya, udah bisa sampai kerja kan kesana kan. Kalau dari segi sejarah mah kan emang perempuan tuh ditindas pisan gitu ya dari sejarah. Terus sekarang kan bisa jadi bekerja gitu, bahkan menempuh pendidikan kan dulu mah hese kan. Perempuannya sekarang mah bahkan bisa bekerja bersama atau sama lah dari pria, dulu gitu. Wanita dijajah pria. Laguna gini. Apa lebih? Ya gitu. Jadi secara tidak langsung tuh itu menurunkan value itu perempuan itu sendiri gitu maksudnya. Dari dulu. Oh ya. Kue sera selama ada. Beda. Lain. Burung kakak tua. Oh iya. Nada asup. Lamun misalkan balik dari ke patriarki. Apakah sepakat? Nyanyi sorry. Jangan ngomong. Apakah sepakat patriarki itu diterapkan di Indonesia atau di lingkungan sekitar lah gitu? Diterapkan. Sebenarnya itu tuh cuma penyebutan doangnya. Misalnya patriarki atau enggak apa sih sebetulnya patriarki itu gitu? Coba klasifikasi manusia eta mah kayak manusia menentukan arah angin gitunya, timur, barat, selatan, eta jadi mengotak-kotakan gitu bahwa itu tuh orang selatan, itu orang struktur sosial. Nah, jadi untuk memudahkan untuk mengenal siapa orang lain pakai istilah salah satunya patriarki. Terus mun anu wanita kan matriarki. Ya, matriarki ada matriarki. Matriarki. Oh, kayak wanita matriarki. Matriarki sebetulnya. Matriarki benar. Ya, matriarki. Oh, berarti kebalikan dari patriarki. Patriarki gitu. Berarti secara tidak langsung tidak sepakat dengan Laika dia Oh iya. Kira secara tidak langsung berarti tidak sepakat ya dengan adanya patriarki atau sebutan patriarki yang dimana laki-laki itu menjadi suatu dominan lah gitu. Tapi masih kalau dilihat dari realita masih ada yang menerapkan seperti itu si lelaki ini teh gitu. Bahkan kan melihat wanita adalah suatu objek kan bagi si orang-orang patriarki ini teh. Yang intinya mah misalkan kieu nya misalkan lamun tina segi agama masana sok hayang surga embung nurut ka salaki. Nah, gitu kan jadi ada ultimate nu ti salaki teh tek surga. Nah, itu tuh harusnya prinsip dari point of view wanita. Jangan sampai keluar dari mulut laki-laki. Jadi nyanya orang mun hayang surga
orang kudu taat ka lalaki. Nah, point of view lalaki mah orang kumanya kudu ngamuliakeun. Orang kudu muliakeun pamajikan kumanya. Jadi gitu. Urang tapi itu jangan diucapkan sama awewe gitu. Awewe jangan ngomong kalau laki kuduna teh maneh ngamuliakeun ieu pamajikan atuh. Doa pamajikan teh powerful pisan teh. Nah, itu tuh dalil itu teh salah kapake gitu. Salah tempat nih. Salah tempat. Jadi harusnya yang cowok punya prinsip orang kudu memuliakeun awewe pamajikan punya prinsip harus taat kepada suami. Jadi kata Pirsa Besari mah cenah, hubungan yang baik teh adalah ketika si lelakinya tidak menyusahkan wanita dan wanitanya tidak si wanita tidak menyusahkan laki-laki dan si laki-laki menyenangkan wanitanya. Begitu. Pada realitanya mah si patriarki itu masih banyak orang yang melakukan gitu, melihat wanita itu adalah sebuah objek aja. Itu aduh. Gitu. Kalau saya juga tidak setuju. Jadi ya meureun ya kebanyakan si laki-laki salah meureun mengambil kesimpulan dah awewe mah melayani orang tugasnya. Jadi orang teh kudu nanaon ka awewe. Pas manehna manggi awewe nu teu bisa, teu becus di pamajikan teh. Padahal mah kan Masuk ya. Padahal mah kan semua tugas di dunia itu tugas laki-laki sebenarnya. Wanita cuma sebagai delegasinya gitu. Jika di rumah tangga, di rumah gitu, nyuci piring, nyuci baju, ngurus budak, meredahar budak, semua anak job desk teh sebenarnya job desk laki-laki. Karena mungkin laki-laki mah lebih ke di pemerintahan Menlu lah, menteri luar negeri jadi mereka yang harus keluar. Nah, delegasikan tugas dia yang di rumah sama istri. Begitu. Jadi partner. Bahasa nu masukna kitu meureun. Seperti itu. Tapi kan, dukanya bahasa delegasi biasanya tanggung jawab itu kan tidak bisa didelegasikan. Tanggung jawab bela bicara tanggung jawabnya berarti lamun siga tadi bisa dikatakan si laki-laki itu lepas dari tanggung jawab, ingin lepas dari tanggung jawab, Kak. Akhirnya mendelegasikan pekerjaan itu kepada perempuan. Ya enggak lah. Misalnya gini, justru kalau misalnya itu tanpa didelegasikan ke awewe dan harus dikerjakan laki-laki, ketika eta tidak tertangani sendiri sama laki-laki, justru yang jadi nggak kekerjain gitu. Oke. Jadi nggak kekerjain. Nah, eta kenapa wanita dapat pahalanya dari suami? Ya betul. Itu padahal ya nyiapin makanan buat suami gitu ya. Itu kalau dari segi agama mah udah mendapatkan pahala. Eta setengah kaki mana nggak masuk kena lawang surga tah. Ibaratnya mah gitu cenah. Jadi sawarin di luar hadisnya. Sawarnya di luar keneh. Lamun tara salat, tara ieu awewena nya geus duana keluar deui gitu. Berarti jadi saking dimuliakan merenya, saking ya udah gitu nggak usah apa-apa sok. Bahwa bekerja teh bukan bekerja itu beresin baju, nyetrika, nyuci, beresin rumah, kan itu pekerjaan ya namanya. Iya, itu kan sebenarnya jadi sok suami namanya bekerja untuk ini, ceweknya bekerja ini kan bekerja sama jadi betul. Nah gitu. Kalau paham konsep mah nggak akan ada cowok yang patriarki atau cewek yang matriarki gitu. Kalau nya ai bobogohan saling mengertinya, ai pas kawin jawab aing, yang gue setok ku maneh ya ku aing. Nah, gitu. Gimana itu teh? Jadi jangan pacaran. Ya emang jangan. Lebar duit. Oke, berarti kira-kira solusi untuk mencapai itu apa ini? Solusi mencapai si... Tapi kala abi hong naros kan ade tadi naros serunya abi hong naros cek ade kumaha eta patriarki teh. Sepakat. 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 Dede. Ayo dia suka ngetrok panto. Sepakat. Sepaket. Jauh. Terus jauh. Aduh naon ya. Itu nemu Balik dari patriarki jadi tebakan itu tatarucingan. Itu jadi jauh tatarucingan. Oke. Redang ya. Tarangan hari dang. Lawan kata baut. Umur. 3 pertanyaan dapat iPhone. Iya lagi. Ya, pertanyaan yang sangat culture. Culture. Iya lagi. Jadi memang si patriarki itu suatu
suatu istilah nu merugikan perempuan. Definisinya itu sangat merugikan perempuan, nu mana tak adil gitu. Tak adil lah. Jadi mending kene, bukan mending kene. Sebetulnya kan Islam itu hadir untuk memuliakan perempuan, di mana si perempuan itu bisa menjadi setara dengan laki-laki, dan yang membedakan itu dalam Islam kan adalah keimanan dan ketakwaan. Pada akhirnya, tapi kenapa sih di Islam itu yang disebut dominan dalam laki-laki itu, yang berkuasa di laki-laki itu bukan sebagai laki-laki yang punya power dan lain sebagainya, tapi sebagai pemimpin. Arijalu kaumu ala nisa, katanya. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita, para wanitanya. Para wanita ya. Para wanita. Ya itu Bukan untuk para. Jadi bukan para wanita tuh istrinya, anak wanitanya sama ibunya. Nah, itu. Bagus sekali. Sapu keren. Nah, sebaik-baik pemimpin kan biasanya yang bisa memberi contoh, yang bisa menjadi suatu di mana tauladan, tauladan, bisa menjadi teman, bisa menjadi apapun yang positifnya, dalam artian membangun suatu hubungan yang positif juga dari si laki-laki itu. Dan hadirnya Islam itu sangat membantu menggeser kata patriarki ini gitu. Bagi saya mah gitu, sangat membantu. Walaupun dalam kehidupan realitanya masih banyak yang terjadi penyelewengan yang mungkin bisa jadi karena keserakahan, dan apalagi tadi laki-laki itu adalah seorang pemimpin, yang dimana jeleknya seorang pemimpin biasanya tidak mau dipimpin. Biasanya tidak mau. Tapi ketika pemimpin itu bisa dipimpin dalam artian di dalam sebuah rumah tangga, bukan berarti dipimpin menjadi bawahan atau menjadi atasan, menjadi bawahan atau menjadi babu dan sebagainya, tapi dia bisa bijak memandang satu hal dari lawan jenisnya, yang katakanlah itu sebagai suatu contoh yang harus diikuti gitu. Dalam artian pemajikan orang tuh sholat wae, ngaji wae orang tara euy. Nah gitu. Pak sholat atuh ya nanya. Bukan pemimpin. Nah, kan itu kan jangan menunjuk-nyuruh gitu maksudnya teh. Jeleknya pemimpin kan tidak mau dipimpin, tapi kalau dia menjadi pemimpin yang bijak, dia bisa mendakapi itu dengan bijaksana juga gitu. Oh ya benarnya. Jadi tahu objek yang benar, apa yang dikatakan perempuan atau apa yang dilakukan perempuan itu adalah suatu hal yang emang harus dikerjakan oleh laki-laki misalnya gitu. Dan pemimpin itu harus bisa menerima segala kritikan rakyatnya. Ya rakyat. Iya maksudnya ya. Nah ini diperlukan si wanita-wanita yang bisa berpikir. Jadi kumaya ngerti ya wanita bahwa laki-laki itu tidak bisa dipimpin. Itu tuh emang non sih defaultnya atau setelan laki emang gitu kan, gak suka dipimpin. Terus ya pokoknya mah merasa udun saya nu abi gitu. Oh nyebi pas adanya. Ya karena ya gak bisa dipimpin dan egonya tinggi kan laki-laki itu. Nah gimana caranya si bawahannya bawa entah itu anak ataupun istri meninstruksikan kepada pemimpinnya tanpa seperti memerintah. Berarti kemasan lah. Pada kemasan. Jadi how-nya tuh gimana gitu. Kayak misalnya anjing salaki aing tara salat hanya carana gitu. Lamun nitah salat langsung pasti langsung bisa. Harga diri laki teh turun. Egona tinggi jadi mau anjing naon sih nitah aing salat gitu tah. Ada yang kayak gitu, nyata jauh make anjing gitu. Naon sih nitah aing salat gitu. Nah, gimana caranya biar dia bisa salat tapi tanpa kita suruh salat gitu. Ya berbuat baik lah ya. Berbuat baik. Ya maksudnya ibaratnya kita berbuat baik. Ya pertama meureun harus dicontohkan. Kedua didoakan. Doa pasti. Didoa. Yang ketiga dikasih taunya yang baik-baik gitu. Dengan cara baik. Karena ini nih ya, sepengalaman aku mah ternyata omongan-omongan cewek teh 99% benar. Misalnya kayak kamu tuh jangan gini, nanti kalau kamu gini, dan gini gitunya misalnya teh. Tapi kan kita sebagai laki-laki ego tingginya, naon sih merenya untuk itu, dah enggak laki ngerti lah gitu kan. Nah sebenarnya itu yang dibilang ceweknya benar gitu. Cuma apa yang salah nadanya.
Oh. Ya. Cara memberitahu Jadi 99% omongan wanita itu emang benar. Yang salah itu cuma nadanya aja gitu. Karena mungkin lebih ke perasaan banyak. Kemudian sudah terjadi berulang-ulang atau itu Nyimpen anduk teh tong dina kasur wae atuh. Jadi si menahan emosi itu kan sulit meureun. bisa jadi. Cuma kan kalau dari sisi laki-lakinya sebenarnya orang teh geus mikir ya anduk tong di dieu teh cuma karena meureun mager atau apa. Terus jeung beruntung teh kapanggih wae gitu andukna luar kasur. Beruntung. Iya gitu maksudnya itu. Jadi diperlukan wanita yang mengerti juga gitu. Jangan sampai menuntut berlebih karena si cowok mah emang benar-benar menjunjung tinggi harga dirinya. Ketika harga dirinya merasa dijatuhkan teningali saha eta gitu. Iya sih. Emang rata-rata setiap manusia itu bisa memaafkan gitunya. Tapi kalau sudah meremehkan, menganggap itu suatu hal yang kecil, biar lagi si eta. Wah, diremehkan pasti dia akan membuktikan gitu kan. Karena lamun dihina atau di kasar namanya dipukul atau membuat dia sakit hati, biasanya lebih bisa maafin. Tapi kalau udah menyangkut harkat dan martabat, direndahkan, nah itu pasti semua manusia gitunya, apalagi laki-laki pasti menolak. Itu buat cewek-cewek gampang sebenarnya menghancurin laki-laki mah, laki-laki pasangan gitunya. Hina dia setiap hari, jangan diapresiasi. Kenapa? Iya itu bakal hancur gitu, hancur dengan sendirinya gitu. Beda lamun misalnya laki-laki dipuji, diapresiasi, divalidasi setiap hari. Anu kurang rasa mah gitu-gitunya. Ketika pengalaman pribadi gitu. Enggak sih. Pengalaman teman aku gitu. Gila lagi pecah power banget. Iya lagi. Pecah pola. Jadi kumaha pandangan terhadap intinya mah ini mah saling mengerti. Intinya saling mengerti entah itu cowok tupoksinya sebagai cowok tuh apa, sebagai imam tuh gimana. Yang cewek sebagai makmum atau pengikut tuh harus gimana gitu. Intinya mah saling mengerti. Kalau kunci dari relationship itu adalah mengerti satu sama lain. Meskipun komunikasinya bagus, tapi nu hiji teu ngarti mah nya. Ya, tapi nggak nyampe gitu tah. Teu nyampe. Itu nyampe gitu. Nah gitu, makanya jangan nyari itu. Benar kata Pak Dininya kamarnya, nah ngama nu nurut. Kalau saya nambahin nu ngarti gitu. Nurut ngarti kata soleha. Da percuma soalnya eta ngarti mah, percuma soleh. Tapi eta mah geus otomatis anu nurut, anu ngarti pasti soleh. Tapi aya di nu balik ceritanya tadi di-cut. Salah. Tapi lamun aya di nu aya gini, kalau mencari pasangan itu dilihat dari fisiknya, latar belakangnya, keturunannya, agamanya jadinya. Saya masih melihatnya itu adalah suatu anjuran. Ya, namanya hierarki lah. Hierarki ya. Tahapan gitu, tahapan tingkatan. Kenapa layer gitu nya. Mimiti fisikna heula, kenapa fisiknya heula, kenapa latar belakangnya seperti apa, terus nasabnya, hingga akhirnya agamanya yang dilihat gitu. Kenapa agama di menit terakhir gitu maksudnya. Bukan di awal gitu. Kenapa enggak di awal? Bagi orang-orang yang bisa menjalankan agamanya sebagai indikator awal itu luar biasa bagi saya. Maksudnya berarti dia sangat percaya dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi mereka yang memilih secara bertahap itu bisa jadi misalnya kayaknya orang mah nu penting agamana we. Panggih dijodohkeun. Apek teh buta atau kumaha? Apek teh kieu ya elah. Teu jadi cenah agamana. Itu agamana halus juz ama apal eta mah. Katakanlah fisikna oke, checklist gitu. Latar belakangna apek teh sifatna teu gue banget gitu maksudna teh. Geulis tapi di mall sok kieu tah sarangan. Cenah agamana. Kan kitu nya. Sifat akhirnya teh agama nu jadi jelek gitu. Oke, checklist misalnya anu kedua checklist, anu katilu sama halnya juga gitu. Ketika dapat anu yang tidak sesuai tapi berlandaskan agama, ujung-ujungnya tidak diterima, akhir-akhirnya anu jadi goreng agamana. Wah, cenah agamana. Padahal kan agama itu sempurnanya, Islam itu sempurna, yang menjadikan tidak sempurna itu kan muslimnya gitu maksudnya teh.
nya ibarat nu naik motor jeung naik motor jeung motorna lah gitu. Lamun misalkan motorna rusak da eta mah motor mah buatan manusia gitu. Beda jeung Islam mah bukan buatan manusia gitu. Gitu sih bagi orang mah. Jadi mending jadi solusinya apa gitu nya? Intinya mah saling mengerti, saling menerima gitu. Narimakeun jadi randa, narimakeun jadi duda. Nah. Begitu guys, mungkin dari teman-teman yang punya pandangan lain boleh buat teman-teman yang punya pandangan lain boleh tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa juga dibantu subscribe dan juga like, komen. Buat teman-teman, buat selanjutnya mungkin kita bakal bahas lagi current issue atau yang trending selanjutnya ya. Happening. Jadi, yang lagi happening di Silly and Monkey guys di Sam Insight ya. Buat teman-teman ada yang mau nambahin lagi? Kalau mau ada ide mau bahas apa boleh komen. Boleh komen. Di follow juga nanti kalau misalnya ada Instagramnya ya, follow. Follow gitu. Oke. Ada lagi? Cukup Kalau dari saya cukup sih. Cukup lah. Cukupnya. Udah guys, thank you banget yang udah nonton. Udah lah. Wallahualam.